Matur sembah nuwun dipun aturaken dumateng Gusti Habib Ahmad Mahdi bin Ahmad Kerasikan. Ingkang terakhir acara wawasan doa badhe dipun aturaken panjenenganipun Ustaz Saleh Saman. Sadèrèngipun donga dipun juwun kraton jadwal ngantos jam 12 niki lare dawuh nggih pengin niku pengin dipun sukani tausiah sekedap seperempat kraton biasanya jam 12. Ini masih ada waktu seperempat kangge lanang pondok khususipun jenengan tunggaken Ustaz iki para bapak santri ingkang dateng ngajeng menika rahbate para kiai kesuwur gadah kemanden nggih. Nek kula jenengan mungkin dongane ngobos nggih karep gak ketekan monggo kita sambat datang beliau-beliau niki sing biasa tirakat riyadhah biasa rekoso nek Mahdi biasa karena faktor tafakuh keilmuannya sedaya wonten kelebihanipun wonten ngersanipun Allah. Kula yakin niku mila niki kita suwun Ustaz Saleh Saman kabeh maringi tausiah dikadril imkan ngaten mangke badhe niku dipun suwuni barakahipun. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Ma ba'da, hadirin sekalian, mumpung jangan sampai lupa, masih ada di otak saya seger ya. Ini urusan niat. Habib Fauzi pengen punya istri 2, azam. Itu selama masih azam tuh, itu pahalanya terus tuh satu. Makanya untuk ini saya ngajarin bukan hanya Habib Fauzi, termasuk saya dan jenengan semua harus punya azam istri 2. Ya Allah, saya pengen istri 2 ya Allah. Azam harus ada, ya Muhammad. Nah iya, apabila sampai jadi akad, azam jadi akad 10. Baiknya bisa 10. Kalau nggak jadi akad, azam terus. Oh, berarti dapat 1 masih azam kan? Tentunya paling terbaik. Iya. Tapi niat ibtigha'a wajhillah, karena niat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rak'atun lil muta'akhir kasab'in rak'ah lil azim. Dan ini berlaku pelipatan. 1 rakaat untuk orang yang punya bini, punya istri, sama yang enggak punya istri. Itu kaitannya 70 rakaat. 70 rakaat, 70 derajat. Orang punya istri dengan yang tidak punya istri, satu sholat itu 70 derajat. Yang nggak punya istri dengan yang punya istri, yang punya istri lebih pangkatnya 70 derajat. Itu kalau istri satu. Kalau istrinya 140 derajat. Kalau istrinya 3 210. Istrinya 4 280 derajat. Maka tuba liman lahu arba'ata niswah, ya. Beruntung kalau orang yang punya istri 4. Jadi ibadat dia. Ternyata azam punya istri 2. Itu pangkatnya luar biasa. Aduh ya Allah, makanya Nabi Musa tuh sampai iri menguatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma azam pengen punya istri 2 dikasih derajat sama Allah. Tak mukhlisin.
Azem harus azem. Kalau dilakon dia pokok azem. Ya. Orang hidup dan orang mati adanya di niatnya. Perbedaan orang hidup dan orang mati ini adanya di niat. Orang hidup selalu tajdidun niyah, selalu dia memperbarui niat. Itu orang hidup. Niatnya diperbaruin lagi. Itu orang hidup. Tapi kalau orang mati yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala minal ghafilin, daripada orang-orang yang ghafil, hilangnya niat di dalam hati. Orang ghafil niatnya hilang, teman. Para salihin hatta waktu minum dia punya niat. Minum. Dia sampaikan dulu niat di dalam hati. Dia tata dirinya untuk meneguk air, menghilangkan dahaga supaya kuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Waktu pengen minum tuh dalam hati, ya Allah, aku minum karenamu, karena perintahmu. Kulu washrabu. Washrabu itu perintah siapa? Perintah Allah. Ini menjalani perintahmu. Aku sebagai makhlukmu yang dhaif membutuhkan air. Air engkau yang berikan ya Allah. Maka jadikanlah air ini rahmat yang masuk ke dalam tubuhku, menjadi sesuatu semangat untuk ibadah kepadamu ya Allah. Yo. Minum. Ya, makan begitu sama. Ya, terus kemudian duduk di majelis niat tadi itu. Nawaitu ta'alluma wa tadzakkura wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah. Berapa banyak ini? Nawaitu ta'alluma wa ta'lim 2, wa tadzakkura wa tadzkir 4, wa naf'a wal intifa 6. Terus itu wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah. Terus ibtigha'a biwajhillah wa qurbihi wa thawabihi. Berapa tuh niatnya tuh? Berarti saat kita duduk di majelis ini sudah memiliki beberapa pahala. Duduk tak luar biasa. Saya ingat dulu saya punya perjalanan hidup waktu saya masih segede-gede, masih kecil. Saya dulu diajak majelis sama saya punya ayah dari mulai saya belum TK. Saya ingat tuh. Dari mulai saya belum TK, belum sekolah. Udah diajak hadir majelis. Yang paling saya ingat, pertama kali abah saya ajarkan, begitu selesai majelis nunggu Hadratul Syekh Al-Ustaz Abdullah Al-Arfan Baraja keluar dari tempat duduknya, dia rebut minumnya. Saya diajarkan merebut minum guru. Saya rebut minum guru, itu diajarkan dari masih kecil. Ayo minum, syarab, hadza barakah, ini berkah. Syarab, minum, bekas guru jadi minum. Memohon keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kelakuan kayak begini nih nerat nih di dalam jiwa saya dari masih kecil. Saya diajarin begitu sama abah. Akhirnya di mana hadir majelis, saya duduk dekat beliau, dekat ulama-ulama, dan saya rebut minuman-minuman yang beliau minum agar kalau perlu gelasnya itu saya perhatiin itu gelasnya, bekas bibirnya yang mana ya? Wallah. Termasuk waktu pas kedatangan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf di majlis Witak. Ya Allah, itu gelasnya benar-benar saya perhatiin tuh.
Ini bekas bibirnya Habib Abdul Qadir yang mana? Bekas bibir. Itu saya rebut. Saya minum air bekas yang diminum oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad Seghari. Saya pernah datang ke tempat Al-Habib Umar bin Hud Al-Abbas. Ya, saya sempat dikasih sorban hijau sama beliau. Saya masih kecil. Karena kelakuan saya yang seperti itu Habib Umar lihat. Habib Umar tuh biasanya depan rumahnya dikasih tong air. Tong air untuk orang-orang yang minta air sama beliau. Jadi kalau minta air sama beliau nggak perlu satu-satu masuk ke dalam bawa aqua gitu, nggak perlu. Itu di depan ada tong air. Sudah didoain sama rumah, udah bawa. Aja niatin kan. Untuk apa aja niatnya? Toh. Habib Umar itu habis ngedoain itu, diludahin kan? Wah, diludahin. Saya sakitnya ludah ya, Bukman. Iya. Terus kemudian begitu beliau lewat, saya pas ludahnya saya ambil. Ketahuan sama beliau. Ketahuan sama beliau. Iya, mana? Ya mana nih? Kita nyari ludahnya. Masih kecil. Jangan itu, buka mulutnya. Diludahin dia. Iya. Karena alhamdulillah itu saya diludahin begitu. Rasa senangnya bukan main. Karena saya yakin ini berkah. Ini berkah. Saya yakin ini berkah. Nah, ternyata hal-hal seperti ini ada keterangannya dalam kitab. Ya Allah, yang membuat hati ini ta'alluq nantinya dengan para ulama dari hal-hal kayak begini nih. Para ulama nggak pernah lepas zikir dari lisannya, nggak pernah lepas zikir. Maka ludah para ulama kadang-kadang itu kalau dia ludah itu dikasih apa? Dikasih apa tuh? Ada ludah dia. Jangan sampai ludah itu berceceran di luar. Kenapa? Khawatir orang melengkahin ludahnya kualat. Kenapa kok melengkahin ludahnya kualat? Ini zikir. Lisannya berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus berzikir. Allah. Ada yang bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terus ini para ulama hingga ludahnya itu punya keramat luar biasa, dan itulah akhirnya yang membuka hati seseorang untuk bisa cinta dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bekas minumnya ulama, ludahnya para ulama. Bekas minumnya salihin, ludahnya para salihin. Itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat ini pelajaran kelihatannya ringan, sepele, tapi ini luar biasa. Hingga saya waktu pas sudah besar itu, kalau guru saya makan, saya tungguin. Pernah sempat saya ngambil piringin guru saya promotin bekas dia senang makan jagung itu jagung air asam ada jagungnya. Saya promotin, janggelin saya promotin. Tujuannya bukan ambil ludahnya beliau tuh, ambil ludahnya yang ada di janggal-janggalnya si jagung. Kalau nggak timbul niat bisa nggak begitu? Kalau nggak timbul niat gitu, ambil berkah, bisa nggak? Nggak bisa. Maka disitulah perbedaan orang hidup sama orang mati. Udah cuek aja. Terus, nggak terpikir. Oh ini ada berkahnya. Oh ini ada tilae. Oh ini ada asarnya. Oh ini ada kemuliaannya. Nggak terpikir.
yang membedakan orang hidup dan orang mati niat. Begitu juga kita dalam sholat, dalam sholat nih. Ya, kita mau takbiratul ihram. Bagaimana caranya supaya tawadhu nih hati ini hudurul qalb. Hadirnya hati benar-benar nyampe. Bagaimana hadirnya hati supaya nyampe benar-benar? Sebelum usolli itu habis baca Rabbi inni a'udzu min hamazati syayatin a'udzu bika rabbi yahdurun. Habis baca itu terus kemudian ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, sudah hadir hati kita. Ya Allah, aku tidak mampu sholat ya Allah. Siapa yang mampu sholat? Enggak mampu. Ya Allah, aku tidak mampu sholat ya Allah. Hanya Engkau yang memberikan kemampuan untuk sholat ya Allah. Maka sholatkanlah aku. Sholatkanlah aku ya Allah. Bimbing dalam aku mengerjakan. Sholatkan aku ya Allah. Sholatkan ya Allah. Sholatkan ya Allah. Sholatkan jasadku. Sholatkan ruhku, sholatkan qalbiku, agar aku benar-benar berhadap dengan wajahmu ya Allah. Berhadap dengan wajahmu ya Allah. Cuci jasadku dengan ridhomu, cuci hatiku dengan ridhomu, cuci ruhku dengan ridhomu, hingga aku menjadi hamba yang paling ridho kepadamu. Maka ridhoilah aku ya Allah. Sampaikan aku pada rahmat. Baru Allah mati usolli fardhan. Salat sunat juga begitu sama. Dan mengerjakan semua amal-amal. Pekerjaan setiap hari. Kamu jalan loh dari sini ke rumah. Itu niatin, jangan ke rumah. Ya Allah, saya niat pindah dari majelis ini ke tempat Ustaz Mukhlisin ikraman wa ta'ziman di akhir bait. Makan di rumah Ustaz Mukhlisin, niatin. Terus jangan lebih, jangan hilang nih niatnya, jangan hilang. Karena perbedaan orang hidup dan orang mati. Kalau kita 24 jam nih, niat ini nggak lepas nih. Mau tidur niat. Kira-kira orang tidur niat. Orang tidur, mau tidur niat. Kira-kira hatinya ingat Allah nggak? Ingat Allah. Makanya tidur yang bablas ini, kalau nggak niat, tidur asal tidur rep gitu, terus nggak niat pokok. Oh, bablas. Tapi kalau tidur niat, mulai tidur dulu udah niat. Ya Allah, aku niat beristirahat, mengikuti perintahmu. Waja'ala laila libas. Waja'ala laila libas. Waja'ala nahara ma'asya. Aku mengikuti perintahmu ya Allah. Tidur perintahnya. Mintanya Allah Ta'ala. Aku menjalankan perintahmu ya Allah. Aku tidur untuk berhadap kepada Engkau. Karena roh saat kita tidur, kan kita lupa tuh. Roh saat kita tidur lupa gak kita? Nggak ada orang tidur ingat kan, nggak ada. Orang kalau tidur ingat berarti belum tidur. Itu kan lupa. Saat lupa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipertemukan dengan nurnya, dengan nurullah, hingga timbul dalam hati kita zikir tuh Allah. Nah ini bisa dipelajari ya sih. Bisa dipelajari sampai antum nih kalau pengen hafal Quran, kalau antum mau pengen hafal Quran, nggak usah susah-susah, gandeng tidur. Mau ngapalin Quran gandeng tidur. Iya, nanti 1 bulan kita bisa hafal Quran 30 juz. Dengan caranya bagaimana? Tidur. Tidur jumpa Allah Ta'ala ngapalin Quran. Ada tidur 3 hari 3 malam alfiah hafal.
Tapi setelah itu kodok salatnya. Dosa enggak? Dosa enggak? Dosa enggak? Ninggalin sholat karena tidur? Dosa enggak? Enggak, om tidur. Lah malahu, ada hukum om tidur. Kecuali kalau udah bangun, dibangunin, bangun, tidur lagi. Lagi masalahnya. Lagi masalahnya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT kasih kebaikan sama kita ya, amin ya rabbal. Pokoknya yang membedakan orang mati dan hidup adalah niat. Orang membedakan niat. Ya, hidupkan niat, maka kita akan hidup. Apabila niat hilang di dalam diri kita, sama kita dimasukkan orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, tiada hajat kami kepada Engkau ya Allah kecuali apa yang Engkau titipkan dalam hati kami ya Allah. Maka Engkau juga yang akan menjawab hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, tiada ilmu yang Kau ajarkan kepada kami ya Allah kecuali Engkau yang menjadikan ilmu itu manfaat untuk kami ya Allah. Maka jadikanlah ilmu itu manfaat bagi kami ya Allah. Ya Allah, tiada akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam jiwa kami ya Allah kecuali Engkau yang memasukkan dan mengajarkannya ya Allah. Jadikan kami selalu ta'alluq kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh auliya wassalihin, kepada seluruh ulama, agar kami selalu bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana Allahumma sallim islamana, sallim imanana, sallim i'tiqadana, sallim ma'rifatana min dari dunya ila dari akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Akhirul kalam wal afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.